Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anosa Putri Ruise, NIM 21.55.2175. Baiklah, pada mata kuliah Data Science ini kita akan membahas materi clustering, yang mana clustering merupakan metode pengelompokan data yang digunakan untuk mengenali kelompok-kelompok atau yang biasa kita sebut dengan cluster, yang dihasilkan dari pengelompokan unsur-unsur yang lebih kecil berdasarkan adanya kemiripan satu sama lain. Nah, pada clustering ini terdapat banyak sekali metode-metode, yang mana pada kesempatan ini kita akan menggunakan metode K-mean clustering. K-mean sendiri merupakan salah satu metode clustering non-hierarki yang berusaha mempartisi data yang ada ke dalam bentuk satu atau lebih cluster. Maksudnya, metode ini mempartisi data ke dalam klaster sehingga data yang memiliki karakteristik yang sama akan dikelompokkan ke dalam satu klaster yang sama, dan data yang tidak mempunyai karakteristik yang sama akan dikelompokkan ke dalam klaster yang lain. Adapun langkah-langkah penyelesaian K-mean clustering itu, yang pertama, kita harus menentukan dulu jumlah klaster, atau kita ingin membagi data ini menjadi berapa kelompok sih? Nah, kita tentukan dulu dari awal. Selanjutnya, kita menentukan nilai toleransi error. Yang kemudian, langkah kedua, tentukan senteroid awal secara acak. Dan yang ketiga, alokasikan data ke senteroid terdekat. Artinya, data-data yang kita miliki, kita alokasikan data tersebut merupakan termasuk ke dalam klaster berapa. Yang selanjutnya, 4. Hitung rata-rata data untuk setiap klaster. Dan yang kelima, bandingkan total selisih senteroid dan rata pada tiap klaster dengan error yang diizinkan. Selanjutnya, yang terakhir, jika nilai lebih kecil, maka proses akan selesai atau berhenti di sana dan kita akan mendapatkan hasilnya. Sebaliknya, jika tidak, ganti senteroid dengan rata-rata data dan ulangi langkah ketiga. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita ke penyelesaian kasus. Di sini terdapat data NIM, MIT, UA, dan total, yang mana data MIT itu diambil sebesar 40%, sedangkan ujian akhir atau UA-nya diambil 60%. Maka total itu didapatkan dari 40% dari 56 ditambah 60% dari 71, didapatkan hasil 65. Begitu juga untuk yang sebaliknya di bawah ini. Nah, selanjutnya kita tentukan nilai minimal dari masing-masing kolom. Pada kolom mid berapa sih nilai yang paling kecil? Yaitu di sini kita dapatkan nilai 24, dan tentukan juga nilai yang paling besar, yaitu 98. Begitu juga untuk kolom UA dan total. Nah, masih ingat langkah penyelesaian K-mean clustering tadi, yang mana langkah 1 kita diminta untuk menentukan jumlah klaster. Nah, di sini pada soal ini kita diminta untuk membagi data menjadi 3 kelompok, yaitu berarti jumlah klasternya adalah 3. Selanjutnya kita tentukan toleransi error, yang mana toleransi error ini kita dapatkan nilai sebesar 6,84. Nah, dari mana sih kita mendapatkan nilai 6,84 ini? Untuk mendapatkan nilai toleransi error ini, kita bisa mengalihkan nilai delta, yang mana pada soal ditentukan nilai delta adalah 0,1 dengan nilai maksimal dikurangi dengan minimal. Jadi, nilai maksimal dikurangi dengan nilai minimal, hasilnya kita kalikan dengan 0,1. Didapatkanlah nilai 6,84. Selanjutnya, langkah kedua, menentukan senteroid awal menggunakan persamaan berikut, yang mana min nilai minimal ditambah data ke dikurangi 1 dikali maksimal dikurang minimal per n jumlah data, ditambah nilai maksimal dikurang minimal per 2 dikali jumlah data. Nah, untuk mendapatkan nilai C1, berarti sini C1 sama dengan nilai minimal, yaitu 24,65 ditambah I. Berarti untuk C1 berarti 1 dikurang 1 dikali nilai maksimal 93 dikurang minimal 24,6 per jumlah data. Yang mana jumlah datanya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berarti dibagi 20. Ditambah nilai maksimal lagi, 93 dikurangi 24,6 per 2 kali 20. Didapatkan hasil 36. Nah, untuk mencari sentroid atau C2, kita tinggal mengganti nilai I ini saja. Selebihnya itu sama. Berarti di sini 2 dikurang 1. Untuk yang ketiga, berarti di sini 3 dikurang 1. Nah, sampai di sini kita sudah mendapatkan nilai C1, C2, C3 atau nilai sentroid ke-1, sentroid ke-2, dan sentroid ke-3. Selanjutnya, kita mencari jarak dengan nilai. Artinya di sini C1-nya tadi bernilai 36, C2 atau B 58,8, C3 atau A 81,6. Nah, untuk mendapatkan nilai 29 ini, kita harus menggunakan rumus nilai mutlak antara nilai total ke-1 dikurangi dengan sentroid ke-1. Artinya, nilai mutlak 65 dikurangi 36. Kenapa nilai mutlak? Agar semua hasilnya bernilai positif. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai 32,2 adalah nilai mutlak antara 68,2 dikurangi 36. Untuk mendapatkan nilai mutlak 50, untuk mendapatkan nilai 50 ini, nilai mutlak dari 86 dikurang 36, begitu juga seterusnya. Nah, untuk yang ini sama, nilai mutlak antara 65 dikurangi 58,8, didapatkan hasil 66,2. Untuk yang ini, nilai mutlak 65 dikurangi 81,6. Nah, kalau tidak menggunakan rumus nilai mutlak, pasti hasilnya akan bernilai minus. Nah, untuk mendapatkan nilai ini, kenapa sih hasilnya nilai B, nilai A? Nah, di antara sentroid ke-1, sentroid ke-2, dan sentroid ke-3 yang telah kita cari, kita lihat yang mana sih nilai yang paling kecil. Nah, di sini 29 lebih besar dari 6,2. 6,2 lebih kecil dari 16,8. Artinya di sini kan nilainya B. Nilai B ini 6,2, lebih kecil dari 29 dan 16,6. Jadi, kita harus mencari nilai minimal di antara baris-baris yang ada. Sehingga didapatkanlah nilai B, nilai A, nilai C, dan inilah merupakan kelompok-kelompok yang telah kita cari dari data-data ini tadi. Nah, jika sudah mendapatkan hasil begini, kita menentukan nilai rata dari masing-masing nilai. Mana nilai C, B, A. Ada berapa sih data yang termasuk ke dalam nilai C? Yang ini sudah saya warnai berwarna hijau. Ini berarti C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data. Artinya, nilai-nilai yang tergolong ke dalam nilai C ini seperti 36, 36,6, 37,6, 38, 36,6, 24,6. Ini kita cari nilai reratanya, average dari nilai C. Dan di sini didapatkanlah 34,90. Begitu juga dengan nilai B, kita cari rata dari nilai-nilai B yang telah kita dapatkan. Selanjutnya, kita masukkan kembali nilai sentroidnya. Sentroid nilai C adalah 36, nilai B adalah 58,8, dan nilai A adalah 81,6. Nah, selanjutnya kita mencari nilai rata dikurangkan dengan sentroid, yang mana 34,90 dikurangkan dengan 36. Nilai mutlaknya ya, ini hasilnya 1,10. Begitu juga untuk yang lainnya. Nah, didapatkan nilai absolut rata dikurang sentroid. Selanjutnya kita jumlahkan ketiga nilai ini, dihasilkanlah 2,99. Nah, kita untuk menentukan akhir dari perhitungan kita ini, apakah sudah berakhir, apakah nilai yang kita dapatkan ini sudah benar atau belum, kita tinggal mengecek nilai 2,99 ini apakah lebih kecil atau lebih besar dari nilai toleransi error yang pertama tadi. Yang ini 6,84. Tentunya nilai 2,99 lebih kecil kan dari 6,88.
6,84. Artinya, proses clustering yang kita lakukan berhenti sampai di sini dan didapatkanlah hasil-hasil kelompok yang telah tersedia. Itulah presentasi dan penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.